Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi hidrokarbon. Nah, materi ini kita pelajari pada kelas 11. Nah, soalnya seperti pada layar kita, yaitu berilah nama senyawa berikut. Nah, di sini diberikan ada 4 senyawa struktur senyawa hidrokarbon. Perintah soalnya itu berilah nama dari masing-masing senyawa berikut. Nah, kita jawab. Nah, sebelum menjawab ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu nama senyawa berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya, di mana diakhiri dengan akhiran ana jika senyawanya memiliki ikatan tunggal, diakhiri dengan ena jika ada ikatan rangkap 2 dan una untuk ikatan rangkap 3. Nah, selanjutnya jika struktur tidak bercabang, maka di depan nama yang sesuai dengan jumlah atom karbonnya tadi diberi huruf N, ya, artinya normal. Nah, jika strukturnya bercabang, tentukan rantai induk atau rantai utama. Nah, rantai utama itu adalah rantai dengan atom karbon terpanjang, maksudnya dengan atom karbon yang paling banyak. Itulah yang menjadi rantai utama. Selanjutnya, berikan nomor urut karbon atau nomor cabang dimulai dari yang terdekat dengan letak cabang. Berarti nomor karbon yang paling dekat dengan cabang itu adalah memiliki angka atau penomoran paling rendah. Selanjutnya, tentukanlah nama cabang atau biasa disebut dengan gugus alkil. Berarti untuk cabang penamanya itu diberi akhiran il atau gugus alkil. Nah, untuk penamaan ada urutan yaitu nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Nah, setelah kita lihat berdasarkan aturan-aturan ini, kita berikan penamaan berdasarkan urutan ini, di mana dimulai dari nomor cabang, nama cabang, serta nama rantai utama. Nah, sekarang kita lihat untuk struktur yang pertama, yaitu di sini ada rantai hidrokarbon yang tidak bercabang, karena di sini lurus, tidak bercabang. Nah, di sini dikatakan bahwa penamaan itu sesuai dengan jumlah atom karbon, yang mana jika tunggal diberi akhiran ana. Nah, di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom karbon. Nah, berarti namanya menjadi heksana, karena tunggal berarti akhirannya ana. Nah, jika struktur tidak bercabang, di depan diberi huruf N atau normal, berarti di depannya kita berikan huruf N. Nah, berarti untuk yang pertama ini namanya adalah N-heksana. Nah, untuk struktur yang kedua, di sini strukturnya memiliki cabang ya. Ini strukturnya bercabang. Nah, untuk struktur bercabang, kita perlu menentukan rantai induk atau rantai utama dengan karbon terpanjang atau jumlah karbon terbanyak. Nah, di sini kita bisa menentukan rantai utama 2 jenis. Yang pertama yang lurus ini dan juga yang ke bawah. Kita lihat yang lurus, berapa jumlah atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang untuk rantai yang lurus ini terdapat 6 atom C. Untuk yang rantai yang ke bawah, jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Berarti yang paling banyak C adalah yang ke bawah. Nah, maka yang akan menjadi rantai utamanya yaitu yang ke bawah ini. Ini adalah rantai utama dengan atom C yang terbanyak. Nah, untuk penamaannya sama, itu kita hitung jumlah atom C-nya, kemudian diberi akhiran ana karena ini ikatan tunggal. Karena tadi ini ada 7 namanya adalah hepta. Di sini diakhiri ana menjadi heptana. Kemudian untuk penomoran dikatakan di sini bahwa penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, kita lihat dulu C yang paling ujung sini dan di sini. Nah, antara C yang di bawah dengan yang di kanan ini, yang paling dekat dengan cabang adalah yang di bawah. Jika kita berikan nomor dari sini yaitu 1, 2, 3. Cabang itu pada C yang ketiga. Jika diberikan penomoran dimulai dari sebelah kanan, maka cabang akan berada pada 1, 2, 3, 4, 5 pada C yang kelima. Makanya penomoran dimulai dari yang bawah agar cabang itu berada pada nomor yang paling kecil ya, yaitu pada nomor ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti nomor cabangnya itu 3. Nah, selanjutnya tentukan nama cabang atau gugus alkil.
Nah, cabangnya di sini CH3. Nah, untuk CH3 itu namanya metil ya, karena gugus alkil diberi akhiran il. Nah, sekarang kita sudah menentukan nama rantai utama, nomor cabang, dan nama cabang. Nah, untuk penamaan berdasarkan urutan dimulai dari nomor cabang, nama cabang diikuti nama rantai. Tadi nomor cabangnya 3, nama cabangnya metil, nama rantai utamanya heptana. Nah, berarti namanya menjadi 3 metil heptana. 3 adalah nomor cabang, metil adalah nama cabang, heptana adalah nama rantai utama. Nah, selanjutnya untuk struktur hidrokarbon yang ketiga, juga rantai yang bercabang. Di sini juga ikatan lengkap tunggal, maka nanti berakhiran ana. Nah, sama dengan yang di atas, kita perlu tentukan rantai induk atau rantai utama dengan jumlah C terbanyak. Di sini ada dua kemungkinan, yang lurus atau rantai hidrokarbon yang lurus atau yang berbelok ke bawah ini. Nah, kita cek dulu yang mana C-nya yang paling banyak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lurus ada 6 atom C. Yang berbelok ke bawah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, dikatakan di sini rantai utama dengan karbon terpanjang atau terbanyak ya jumlahnya. Berarti yang menjadi rantai utama adalah rantai yang lurus. Nah, inilah rantai utamanya. Nah, untuk penamaan kita dari jumlah atom karbon tadi 6 diakhiri H6 jadi heksana. Nah, untuk penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Ini adalah cabang, yang paling dekat dengan cabang dimulai dari yang paling kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor cabangnya adalah 3. Selanjutnya nama cabang tadi CH3, namanya adalah metil. Nah, untuk penamaan berdasarkan urutan nomor cabang, nama rantai utama nomor cabang 3, nama cabang metil, rantai utamanya heksana. Berarti namanya 3 metil heksana. Nah, lanjut untuk struktur yang terakhir. Nah, di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini strukturnya memiliki ikatan rangkap 2. Nah, untuk ikatan rangkap 2 penamaan itu diberi akhiran ena. Serta jika senyawa hidrokarbon memiliki ikatan rangkap, dalam penamaan kita perlu memberikan nomor yang menunjukkan letak ikatan rangkap. Yang mana pemberian nomor itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka di sini penomoran itu akan dimulai dari yang kiri. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agar ikatan rangkapnya memiliki nomor terendah atau terkecil. Nah, untuk penamaan yaitu nomor cabang jika bercabang, kalau tidak kita langsung aja nomor ikatan rangkap diikuti nama rantai utama. Nah, ikatan rangkap terletak pada C yang kedua, berarti nomor 2. Rantai utama namanya ada 6, berarti heksa. Di sini diakhiri ena karena ikatan rangkap 2, maka heksena. 2 itu adalah nomor letak ikatan rangkap, berarti namanya adalah 2 heksena. Di antara senyawa-senyawa berikut ini, yang memiliki isomer geometri cis trans adalah. Nah, di soal diberikan ada 5 senyawa. Pertama ada 1,2 diklorosiklobutana, 2 metil 2 butena, 2,3 dimetil 2 butena, 1,1 diklorosiklobutana, dan 1 kloro 1 butena. Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, di soal kata kuncinya dikatakan senyawa yang memiliki isomer geometri cis trans, itu isomer geometri. Nah, ingat teman-teman, untuk isomer geometri itu hanya ada pada senyawa alkena. Ini isomer geometri cis trans ya, pada senyawa alkena. Yang mana senyawa alkena itu yang memiliki ikatan rangkap 2 ya. Nah, di soal diberikan ada 5 senyawa gitu. Nah, alkena itu penamaannya pasti diakhiri dengan akhiran ena. Nah, jadi di sini yang pasti memiliki isomer geometri itu yang kemungkinan ya memiliki isomer geometri yang alkena ya. Nah, namun di antara kelima senyawa ini ada
alkana. Nih ada ana belakangnya itu namanya alkana. Nah, untuk alkana itu tidak memiliki isomer geometri cis trans. Berarti otomatis untuk struktur 1 dan 4 ini bukan. Kita pasti bukan. Jadi kita tidak perlu mencek jawaban 1 dan 4 ya. Nah, kemudian yang perlu kita cek itu yang 2, 3 dan 5. Nah, untuk mengetahui apakah senyawa tersebut memiliki isomer cis dan trans atau tidak, kita perlu menggambarkan struktur senyawa. Jadi kita akan gambarkan struktur dari senyawa 2, 3, dan 5. Pertama kita lihat yang kedua dulu, yaitu 2 metil 2 butena. Nah, jika kita gambarkan, gambarnya seperti ini ya. Di sini kita anggap atom C1, 2, 3, 4. Berarti butena di ikatan rangkapnya di C kedua, makanya 2 butena. Kemudian cabangnya di C kedua, jadinya 2 metil. Yang ini adalah ikatan rangkap, ini C kedua dan ini C ketiga. Nah, teman-teman, untuk isomer cis dan trans itu ada jika masing-masing atom C pada ikatan rangkap mengikat atom atau gugus yang berbeda. Nah, C pada ikatan rangkap adalah C kedua dan C ketiga. Di sini ya, sebelah kiri sini dan sebelah kanan. Nah, dikatakan dia akan memiliki isomer cis dan trans jika dia mengikat gugus yang berbeda. Nah, C kedua itu mengikat CH3 dan CH3. CH3 dan CH3 adalah gugus yang sama. Sedangkan C yang ketiga mengikat H dan CH3. Ini adalah gugus yang berbeda. Nah, karena si C kedua ini mengikat 2 gugus yang sama, dia itu bukanlah atau tidak memiliki isomer cis dan trans. Jadi struktur kedua bukan. Nah, sekarang kita cek untuk senyawa yang ketiga, yaitu 2 dimetil 2 butena. Nah, kita gambarkan strukturnya. Kita hitung di sini C1, C2, C3, C4 butena. Cabangnya di C kedua, CH3, C ketiga, CH3. Nah, yang berikatan rangkap 2 dan C3. Ini adalah ikatan rangkap. Nah, tadi dikatakan kalau isomer geometri cis dan trans itu C pada ikatan rangkap mengikat gugus yang berbeda ya. Namun pada senyawa ini dia mengikat gugus yang sama ke empat-empatnya, yaitu metil. Ya, berarti yang ketiga juga tidak memiliki isomer cis dan trans. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu 1 kloro 1 butena. Jika kita gambarkan seperti ini, inilah C1, 2, 3, 4 butena. Kloro itu pada C pertama, makanya 1 kloro, dan ikatan rangkap pada C pertama, makanya 1 butena. Di sini ikatan rangkap ini C1 dan C2. Nah, tadi dikatakan kalau isomer geometri terjadi jika masing-masing C pada ikatan rangkap mengikat gugus yang berbeda. Kita lihat C1 dia mengikat klorin dan hidrogen, sedangkan C2 mengikat hidrogen dan etil. Nah, berarti semua ini yang untuk C1 yang diikatnya berbeda, ya sini Cl, sini H, C2 juga beda, di sini H, di sini C2H5. Nah, berarti untuk yang struktur kelima ini dia memiliki isomer geometri. Nah, dia memiliki isomer geometri yang mana untuk gambar ini adalah trans ya, karena posisinya saling berlawanan arah, satu ke atas, satu ke bawah, itu trans. Nah, jika C2H5 ke atas maka itu dinamakan cis. Senyawa 3-metil-2-pentena diadisi oleh asam bromida menurut persamaan reaksi berikut. 3-metil-2-pentena direaksikan dengan asam bromida menghasilkan suatu hasil. Nah, rumus struktur dari senyawa hasil reaksi tersebut adalah. Nah, teman-teman, sebelum menjawab kita lihat pada soal kata kuncinya di sini ada kata adisi. Diadisi berarti ini adalah reaksi adisi. Nah, rumus umum untuk reaksi adisi itu adalah suatu senyawa berikatan rangkap. Di sini kita ada alkena direaksikan dengan suatu senyawa akan menghasilkan alkana yang berikatan tunggal. Jadi, reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, teman-teman, senyawa yang bisa direaksikan untuk reaksi adisi ini bisa gas hidrogen, gas halogen, asam halogen maupun air. Nah, pada soal kita ada asam halogen atau asam bromida di sini.
Nah, teman-teman, kita tuliskan lagi persamaan reaksinya. Tadi di sini ada 3 metil, 2 pentena yang direaksikan dengan asam bromida, akan menghasilkan. Nah, ingat teman-teman, pada reaksi adisi ada namanya hukum Markovnikov, di mana hukum ini berbunyi atom H dari asam halida akan diikat oleh atom C yang berikatan rangkap yang mengandung atom H lebih banyak. Dikatakan H pada asam halida akan berikatan dengan C dengan H yang lebih banyak. Nah, di sini yang terlibat pada reaksi adisi adalah ikatan rangkap, berarti C ini dengan C yang ini. Nah, kita bandingkan, C yang ini tidak ada mengikat H. C ini mengikat 1H. Nah, berarti H dari asam halida ini atau asam bromina akan berikatan dengan C yang mengandung H lebih banyak, karena di sini ada H, di sini tidak ada. Dan sisanya akan berikatan dengan C yang lainnya. Maka akan menghasilkan suatu senyawa dengan struktur sebagai berikut, di mana H tadi berikatan dengan C yang ini, kemudian Br berikatan dengan C yang ini, dan ikatan rangkapnya terputus menjadi ikatan tunggal.